Dan saya akan menyapa terlebih dahulu dengan Indonesian Kepala Divisi Advokasi ICW, Mas Egy Primayoga. Selamat sore Mas Egy. Mas Egy, ada kabar Selamat sore, terkait Mas dengan Ruli. penahanan 3 mantan pimpinan BGN dari kacamata ICW. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah kalau saya melihat sejak awal Mei sebenarnya ICW sudah melampirkan ada potensi korupsi yang dilakukan di tubuh BGN terkait dengan MBG ini sendiri. Bagaimana Anda melihat penangkapan hari ini? Mas Egy, silakan. Ya, tidak ada yang mengagetkan sama sekali ya, Mas Ruli, karena tidak hanya dari bulan Mei kemarin, tapi sejak Ya. jauh-jauh hari dari tahun lalu, kami sudah menyatakan bahwa program MBG ini ada banyak masalahnya. Ya. Karena perencanaannya sudah bermasalah, implementasinya sudah banyak bermasalah, kita sudah menyampaikan, pihak-pihak lain juga sudah banyak menyampaikan, tapi sayangnya itu tidak didengar dengan patut oleh pemerintah, Oke. tidak ada perbaikan yang berarti, dan akhirnya kita sekarang lihat sendiri sudah ada kasus korupsinya yang melibatkan kepala BGN dan wakil kepala BGN gitu ya. Jadi ini sama sekali tidak mengagetkan, Mas Ruli. Baik, baik. Dan berarti kalau sudah dari awal terkait dengan model pelibatan yayasan, ada mitra dalam program makan bergizi gratis, sekarang muncul tindak pidana, berarti ICW sejak awal sudah melihat adanya kecacatan dalam desain program prioritas MBG ini sendiri sebenarnya. Adanya aturan yang mengatur mengenai tata kelola program MBG itu sendiri. Baru kemudian muncul di sekitar bulan Oktober atau November, 10 bulan kira-kira begitu, baru kemudian muncul. Jadi itu sudah menunjukkan ada permasalahan. Di luar itu pun kami juga pernah menelusuri gimana adanya potensi konflik kepentingan di dalam program MBG itu sendiri, yang kemudian kami menelusuri menemukan ada misalnya afiliasi dengan partai politik, dengan individu yang ada di tubuh BGN itu sendiri, itu juga kami temukan, begitu ya. Dan itu sekali lagi tidak mengagetkan, dan untuk sekarang penting bagi kita semua memastikan bahwa proses penegakan hukumnya berjalan secara profesional dan independen, tidak ada intervensi dari pihak-pihak mana, gitu ya, sehingga nantinya keadilannya juga bisa kita pastikan dalam kasus ini. Baik, Mas Egy, ini kan kalau kita sama-sama, praktek ini kan terjadi mungkin secara masif ya, kita lihat sama-sama, karena dikatakan ada banyak sekali yayasan terafiliasi dengan SPPG di dalamnya, ada juga markup terkait dengan tablet, motor, sepatu dan lainnya gitu, dan juga bahkan dari bahan bakunya sendiri. Apakah Anda melihat bahwa ada kegagalan sistem secara masif yang dilakukan ataupun yang lost control di level pusat sebenarnya? Ya, ini kan buah dari perencanaan yang buruk, implementasinya juga tidak mengagetkan ketika ini akhirnya buruk gitu ya, dan ada kasus korupsi yang sekarang. Tapi yang terpenting sekarang adalah ini harusnya momen untuk membongkar masalah-masalah lain di dalam program MBG itu sendiri. Baik. Entah itu dari sisi tata kelola, entah itu dari sisi pengadaan, atau juga dari sisi anggaran. Semuanya harus ada pengungkapan yang patut gitu ya, sehingga nantinya kita bisa memastikan bahwa program MBG ini bukan program yang justru terus-menerus menjadi program bermasalah gitu ya, dan semoga tidak ada lagi kasus korupsi yang terjadi ke depannya gitu ya. Baik. Dari kacamata ICW, Mas Egy, sebenarnya apa yang seharusnya menjadi poin penting dalam upaya penyidikan dan pemeriksaan dari Kejaksaan Agung gitu, selain dari afiliasi bisnis dan juga potensi markup ini, Mas Egy, supaya juga masyarakat juga terang-benderang melihat arahnya akan kemana saja di sebenarnya gurita potensi kerancuan yang terjadi dalam program makan bergizi gratis. Ya, selain tadi juga penting untuk aparat penegak hukum berjalan profesional dan juga independen dan tidak ada intervensi. Bagi saya selain kasus yang sedang telusuri sekarang, penting juga bagi kita semua memastikan aparat penegak hukum ikut menelusuri dugaan penyimpangan lainnya. Saya dan teman-teman juga, penyimpangan ini tidak hanya terjadi seperti yang kita bicarakan hari ini, seperti yang disampaikan oleh kejaksaan tadi, begitu ya. Jangan-jangan ada dugaan penyimpangan lain, dan itu harus ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Dan jangan sampai hanya berhenti pada kepala BGN, wakil kepala BGN, tapi juga pihak-pihak lainnya yang diduga terlibat dalam penyimpangan yang saat ini sedang ditelusuri atau
baru akan ditelusuri kemudian gitu ya. Jadi Baik. itu penting karena program ini menghabiskan pajak publik, uang publik dalam jumlah yang sangat besar sampai triliunan rupiah gitu ya. Jadi kalau kita tidak memastikan program ini berjalan dengan baik dan justru malah digunakan untuk kepentingan politis, memperkuat dukungan politis gitu ya, saya rasa itu jadi suatu hal yang tidak patut. Baik, Mas Egy, seberapa besar kekhawatiran Anda dan teman-teman ICW bahwa kasus ini rentan dilakukan intervensi, Mas? Karena tadi Anda bilang di awal sekali bahwa harus independen, jangan diintervensi. Sekhawatir apa ICW bahwa kasus ini akan intervensi dari pihak lain sebenarnya? Ya, tentu dalam setiap penegakan hukum kekhawatiran itu akan selalu ada ya, Ya. Mas Ruli. Tapi tentunya dalam kasus yang saat ini melibatkan petinggi sebuah program atau kebijakan yang menghabiskan pajak publik dalam jumlah triliunan rupiah, maka kekhawatiran itu akan semakin bertambah. Karena kami sudah menduga ada banyak kepentingan di dalam program ini, program MBG, karena jumlah dana atau anggaran yang sangat besar, sehingga kita sekali lagi perlu memastikan bahwa ini profesional, independen, dan juga tidak ada intervensi dari pihak manapun. Baik, baik. Apakah Anda diperlukan ada pihak lain dalam upaya dalam melakukan pemeriksaan tersebut gitu akan untuk meminimalisir terjadinya intervensi dari beberapa pihak? Ya, yang terpenting adalah prosesnya berjalan transparan, disampaikan setiap perkembangannya kepada publik, dan perlu juga bagi saya sekarang sekali lagi ini momentum gitu ya untuk membongkar permasalahan dalam program MBG yang sedang berjalan. Itu dokumen-dokumen kontrak, dokumen-dokumen yayasan, dokumen anggaran dan lain sebagainya sekarang juga segera harus dibuka kepada publik, karena sampai hari ini kita sangat sulit mengakses hal tersebut. Yayasan kita tidak dapat mengakses secara menyeluruh, begitupun data anggaran sampai sekarang di anggaran BGN juga tidak atau sulit diakses, dan oleh karena itu penting untuk membuka, untuk memastikan pengawasan publiknya berjalan dengan baik dan memastikan juga tidak ada penyimpangan-penyimpangan lain dalam program MBG ini. Berarti saya menangkap ini seperti ibarat fenomena gunung es terkait dengan program makan bergizi gratis gitu. Dan menurut Anda seberapa penting dilakukannya audit forensik untuk seluruh ekosistem BGN supaya tadi disampaikan Anda benar-benar bisa terbuka dan bisa diakses oleh publik dan menjadi transparan? Ya, memang perlu ada audit ya dari pihak-pihak yang berwenang terhadap program ini untuk memastikan penyimpangan itu tidak hanya terjadi pada satu titik. Karena sekali lagi kami menduga kuat bahwa penyimpangan di titik-titik lainnya juga terjadi begitu. Jadi audit menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi penyimpangan yang merugikan publik secara keseluruhan, karena anggaran publik dalam jumlah besar sudah digunakan oleh program ini. Baik, Mas Egy, apabila nanti ke depannya ternyata penyidik menemukan adanya yayasan yang terafiliasi secara bertentangan dengan hukum, ada pengaturan pemasok, ada markup bahan baku dan juga kepentingan dari BGN sendiri gitu dalam MBG ini sendiri, apakah ICW bisa mengkategorikan korupsi ini adalah korupsi yang dijalankan secara sistematik dan terorganisir, bukan lagi dikategorikan sebagai korupsi yang dilakukan oleh individu saja? Ya, korupsi kan bisa dilihat pertama yang berskala kecil, berskala small scale ya, atau juga berskala besar. Ini mega korupsi. Nah, ini bisa dilihat dari sisi aktornya, siapa saja yang terlibat, atau juga besarnya anggaran publik yang digunakan. Jadi ketika kasus ini sendiri sudah berkaitan dengan anggaran publik yang digunakan jumlah besar, maka ini bisa dikategorisasi sebagai mega korupsi. Tinggal kita lihat nanti apakah mega korupsinya juga berkaitan dengan aktor-aktor besar gitu ya. Dan saya ragu kalau misalnya ini hanya melibatkan petinggi-petinggi BGN, tapi juga pihak-pihak lain itu juga perlu ditelusuri apakah ada keterkaitannya, baik itu misalnya aktor partai politik atau aktor-aktor lain gitu ya. Kita bisa memastikan apakah memang kasus ini perlu mendapat atensi yang sangat khusus dari kita semua. Baik, ada pengganti sebagai pimpinan BGN, ada Ibu Nadik Sdeang.
dan juga ada 2 nama baru. Apakah Anda memiliki respon positif terkait dengan pengangkatan Nani SD yang juga sebelumnya berada dalam tubuh BGN juga gitu terkait dengan kondisi yang saat ini terjadi, dan apa harapan Anda sebenarnya terkait dengan pemimpinan yang baru ini, dan bagaimana nanti ke depannya yang Anda harapkan dari sisi pemberantasan korupsi ini, Mas Egy? Ya, ya kami rasa tidak cukup dengan hanya mengganti kepala BGN ya, karena masalah MBG itu pertama adalah tata kelolanya. Tata kelolanya bermasalah dari sisi transparansi, akuntabilitas. Yang kedua juga ada masalah hal bagaimana kebijakan ini diduga kuat digunakan untuk kepentingan politis, untuk memperkuat dukungan pada pemerintahan saat ini atau juga memperluas, gitu ya. Jadi dua hal ini yang harus kita lihat, dan mengganti satu orang saja atau 1-2 orang di pimpinan BGN belum tentu bisa menyelesaikan masalah ini, karena masalah utamanya adalah 2 hal tadi, gitu ya. Transparansi dan juga Jadi ya bagi kami harapannya adalah tentu aparat penegak hukum sekarang sekali lagi harus mengawasi program MBG ini secara lebih ketat, dan kita lihat juga apakah memang nantinya ditemukan dugaan-dugaan penyimpangan lain dalam pelaksanaan program MBG ini. Oke, siap. Mas Egy Primayoga, terima kasih sudah berbagi dengan kami terkait dengan perspektif ICW terkait dengan penangkapan mantan tiga pimpinan BGN sore hari. Terima kasih Mas Egy. Terima kasih.